Selamat pagi, selamat kita jumpa lagi di pagi yang baru dalam acara doa pagi. Mengucap syukur, Tuhan masih pelihara kita, Tuhan berkati kita sampai pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, lebih dulu saya ajak kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Tuhan berkati kami dengan hari yang baru, dengan tubuh yang sehat. Dan pagi hari ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami mau nikmati hadirat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Pimpin doa pagi ini sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bacakan ayat yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius dengan pesan supaya memberitakan firman selalu siap, baik atau tidak baik waktunya, harus selalu siap. Puji Tuhan, dia minta supaya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dalam pengajaran. Puji Tuhan saudara-saudara, setiap orang percaya, umat Tuhan tentu mengerti bahwa kalau saat ini kita sudah menjadi orang Kristen dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, itu bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Puji Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Tetapi jelas bahwa Allah memilih kita bukan hanya sekedar menjadikan kita orang Kristen, menjadikan kita anak-anak Allah. Bukan hanya itu saja, dan kita hanya berdiam diri menikmati kemurahan Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Allah ingin agar setiap kita dapat menjadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang lain. Masih begitu banyak orang sedang mengantri menuju hukuman kekal dalam api neraka. Dan Allah ingin supaya kita memberitakan keselamatan kepada jiwa-jiwa, supaya mereka juga diselamatkan. Puji Tuhan, nyata bahwa setiap kita punya kewajiban untuk memberitakan firman Tuhan Yesus, firman keselamatan. Dan Tuhan perintahkan, beritakanlah firman. Siap sedialah,
baik atau tidak baik waktunya. Ada kalanya kita merasakan waktunya kurang cocok, tetapi firman Allah katakan kalau waktunya kurang cocok atau waktunya cocok, tetap siap sedia beritakan firman Allah. Puji Tuhan, kita harus nyatakan apa yang salah. Kita harus berani menegur mereka yang sesat. Kita harus berani menasehati mereka dengan kesabaran dan dengan pengajaran akan apa yang telah kita tahui dari firman Tuhan. Mengapa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sebagaimana yang dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Dan memang kenyataan di akhir zaman ini kita melihat kenyataan bahwa banyak orang lebih suka mendengar nasihat-nasihat peramal. Mereka lebih suka pergi kepada orang pintar. Mereka lebih suka mendengar nasihat dari dukun. Mereka pergi kepada dukun dan mendengarkan firman Tuhan menurut pikiran manusia. Sungguh kita akan menghadapi tantangan yang tidak kecil dalam menyadarkan mereka dari jalan yang salah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 katakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Haleluya. Untuk itu kita perlu keberanian mengorbankan apa yang kita miliki walaupun harus mengalami penderitaan. Kita harus bisa sabar. Kita harus bisa kuasai diri supaya apa yang kita mengerti dari firman Allah itu akan membuat kita semakin kokoh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu bukan waktunya bagi kita sebagai umat Allah yang sudah diselamatkan lalu berdiam diri, lalu berpangku tangan, lalu duduk diam, mendengar dan mendengar saja. Kita tidak mempedulikan orang lain. Kita tidak pedulikan keselamatan orang lain. Ada banyak orang, ada banyak cara dalam hal kita memberitakan firman Tuhan. Apabila Tuhan memakai kita memberitakan firman melalui khotbah minggu, lakukanlah itu dengan sukacita. Apabila Tuhan memakai kita menjadi saksi, lakukanlah itu dengan sukacita. Apabila Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat, lakukanlah itu dengan sukacita, saudara-saudara. Tapi kalau saudara merasa bahwa saudara bukan ditempatkan di atas mimbar untuk berkhotbah, saudara mungkin merasa saudara tidak dipilih menjadi seorang yang fasih lidah untuk bersaksi, saudara, itu bukan ukuran. Karena setiap orang yang percaya, mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus,
Roh Kudus akan berikan mereka kemampuan. Roh Kudus akan memakai kata-kata mereka. Walaupun kata-kata itu sederhana, walaupun kata-kata itu hanya singkat, pendek, tetapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, orang yang mendengar, mereka dapat mengerti dan mereka dapat tertarik untuk mengikut Yesus. Mereka tertarik untuk percaya kepada Yesus melalui kesaksian saudara. Haleluya. Lakukanlah itu dengan bersyukur, dengan bersukacita, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara katakan, saya tidak punya talenta untuk bersaksi, saya tidak punya panggilan untuk berkhotbah, saudara, Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat untuk orang-orang lain. Melalui berkat yang dari Tuhan yang saudara terima, biarlah saudara salurkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan melalui saluran berkat yang saudara berikan, maka firman Tuhan akan dilebarkan melalui penginjilan-penginjilan, melalui aktivitas-aktivitas gereja, saudara-saudara. Usahakanlah supaya engkau berlayak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, satu nasihat, satu peringatan supaya kita berusaha, supaya kita layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja, kita tidak perlu malu, kita tidak perlu memikirkan yang pikiran-pikiran yang negatif, tetapi kita pikirkan hal-hal yang datang dari Tuhan, bahwa Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkat. Puji Tuhan, akhir kata, apa yang kita telah lakukan setelah kita mengenal Yesus? Apa yang telah saudara lakukan setelah saudara menjadi orang Kristen? Setelah saudara menjadi orang percaya? Setelah saudara diberkati Tuhan, baik hal-hal jasmani, terlebih lagi hal-hal yang rohani, saudara ya dapat menjawab sendiri. Untuk itu kita hanya dapat minta, Roh Kudus, penuhkanlah aku, pakai mulutku menjadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih buat kesediaan saudara mengikuti acara doa pagi. Tuhan memberkati saudara, Tuhan kiranya memakai saudara menjadi berkat bagi orang lain. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang kembali. Kita tidak tahu besok apa kita masih ada, atau lusa kita masih ada. Itu rahasia Tuhan. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih ada, pakailah waktumu itu untuk menyenangkan Tuhan. Pakailah waktu itu untuk memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur waktu yang Tuhan berikan kepada kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami diberkati dengan hadirat Tuhan. Berikan kami keberanian untuk berkorban, melepaskan milik kami yang kami dapat daripadamu untuk kami korbankan dalam pelayanan Injil. Berikan kami keberanian untuk bersaksi kepada orang-orang lain, supaya mereka mengenal Yesus, satu-satunya jalan menuju kepada sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Memberkati umat-Mu yang dalam kekurangan, memberkati umat-Mu yang dalam keadaan bimbang,
bahkan kuasa-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Kuasa-Mu memulihkan hubungan yang rentak dalam rumah tangga. Memberkati rumah tangga Kristen, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akhiri dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.